Kan Tuhan kan nggak akan pernah memukuli. Itu kan konteksnya beda lagi. Dia mau taat. Loh, Karena Amalek Tuhan aja dibantai sama Tuhan. Amalek aja dibantai sama Tuhan. Oke, dengar Bang. Kalau Bisa kita terkait dengan kumpulkan bangsa keluarga, Amalek, dengar Bang. Kores. Dengar Bang, kalau Kumpulkan terkait dengan keluarga. bangsa Amalek, itu karena bangsa Amalek, mereka ini bangsa yang keji, yang sudah merencanakan untuk menghabisi bangsa Israel. Sehingga Nah, artinya Tuhannya pernah kan memukuli sampai habis-habisan manusia, pernah kan Tuhannya kan? Ada Karena mereka- jejaknya kan? karena mereka sudah merancang untuk membumi hanguskan Israel kan, bangsa Israel. Karena itu, kekuasaan Tuhan tidak dia gunakan, tetapi dia pakai orang Israel ini, dia perintahkan untuk habisi. Tapi itu kan dalam perjanjian lama, tetapi kan hukum di situ kan belum ditetapkan kan hukum kasih. Artinya ya itu sah-sah saja sesuai dengan hukum yang berlaku di Sah-sah masa itu. saja artinya kan, sah-sah saja kan artinya kan Sesuai ketika dengan- memukuli istri. Ya karena di situ belum berlaku hukum kasih. Jadi kita kan harus melihat ada pembagian masa. Itu adalah masa hukum Taurat kan. Memang itu adalah masa penghukuman hukum Taurat. Disebut hukum Taurat karena itu adalah masa penghukuman bagi manusia. Iya, Tapi gitu. dihukum Dan jadi kasih. jangan dibilang Tuhan nggak mungkin begitu, Tuhan nggak pernah begitu, jangan dibilang begitu. Karena kita tahu jejak sejarah Tuhannya Kristen itu seperti apa. Begini Bang, ayat yang Ya. dibaca tadi itu kan ada di dalam perjanjian baru. Artinya hukum kasih sudah berlaku. Sekali Hukum lagi, kasih sudah ayat yang berlaku. dibacakan. Iya, sudah itu kan Nah, kedatangan Tuhan. Kalau hukum kasih sudah berlaku, perjanjian baru itu hukum kasih. Iya, benar sehingga tangan Waduh, manusia tidak Bu Darbi, malah cabut ya, Tangan Bu Darbi. Iya, sehingga tangan manusia tidak boleh lagi untuk Bang Iyas, izin dikit. Bu Darni nggak tahu kenapa ya. Bu Darni padahal duduk aja malah kena report dia. Nah, Oh, Bu Darni ini ya kena report ya. Kalau ada akun lain silakan naik Bu Darni. apa namanya? Kalau misalnya perjanjian baru itu hukum kasih gitu. Kenapa ada bahasa bawalah semua orang yang tidak mau aku menjadi rajanya ke hadapanku, lalu bunuhlah mereka di depan mataku. Oke, Bang, itu sebuah cerita, Bang. Coba Bang baca. Itu sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan di mana Perumpamaan. ada seorang raja. Dari sekian Ya, banyak perumpamaan yang indah, kenapa yang itu yang diambil? kan ada penjelasannya namanya perumpamaan. Tapi itu kan bukan perintah untuk membunuh, Bang. Tetapi perumpamaan itu ada sebuah Itu kisah. perumpamaan Ya. pembunuhan. Bang, ya. Di dunia ini kan memang ada cerita yang menjelaskan seperti itu kira-kira, Bang. Sehingga dari perumpamaan itu kita bisa tahu loh maksudnya. Apa maksud daripada atau Apa pesan maksudnya, coba? rohaninya. Nah, apa pesan rohaninya? Pesan rohani begini ya, saya jelaskan singkat dulu. Boleh. Itu kan cerita itu kan ada seorang raja, dia hendak pergi ke suatu kota. Kemudian dia mempercayakan kepada seseorang kan kepada hambanya ya, hamba-hambanya. Pada hamba-hambanya Iya. untuk mengelola lahannya, benar ya? Itu kan? Untuk mengelola uang. Jadi jadi hambanya ini harus rentenir lah, dikasih uang 1 harus Ya, balik 10. Betul. Ada beberapa Mantap. orang kan hambanya, benar ya? Ada beberapa Ya. orang hambanya. Ada 3. Singkat kata, ada satu orang hamba, dia tidak melipat gandakan uang ini kan? Tidak melipat gandakan uang ini. Tidak Artinya, melipat gandakan. dia tidak punya upaya, dia tidak mau berusaha, dan tidak ada rasa takutnya kepada tuannya, sehingga dia cuek saja, nggak peduli. Bahkan dia katakan ketika tuannya datang, kenapa dia nggak berlipat ganda, kan kira-kira seperti itu, ya Iya. kan? Nah, karena amarah daripada raja ini, dia kan karena nggak mengindahkan perintahnya ini kan, yang lain. Oh. Mereka melipat gandakan daripada pemberian daripada si raja ini, tetapi dia tidak. Dia mengeraskan hatinya kan, dan tidak Iya. mau melipat gandakan daripada harta si raja ini ya. Maka dia dibunuh. Dia dibunuh karena Dibunuh apa? dia. Karena dia tidak menghormati tuannya. Jadi di situ Yang bunuh ini rajanya atau rajanya nyuruh orang di situ di perumpamaan itu. Kalau di situ kan kalau nggak salah kan dia diperintahkan oleh kepada pasukannya atau apanya supaya untuk Mantap. untuk membunuh, ya kan, benar kan? Ya, Nah, jadi masalah Yesus itu raja menyuruh orang-orang untuk membunuh Nah, orang-orang yang nggak mau menjadi rajanya. Iya, Gitu kan. Jadi di situ nasihatnya, Bang, Nasihatnya apa? Jadi kami ini kan apa ya? Kami sekalipun anak, tetapi kan hamba kan, sebagai seorang manusia hamba juga. Iya, Ketika kami diperintahkan, kan ada perintah oleh Tuhan Yesus. Yesus. Iya,
beritakanlah Injil, kemudian kamu harus berbuah di dalam roh. Berbuah dalam roh itu kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Artinya, kalau kami nggak melakukan itu, kami nggak berbuah, ya toh, maka kami nanti akan dibunuh artinya kami nggak akan diselamatkan. Kami akan masuk di dalam neraka. Neraka itu. Siapa yang masukin nerakanya siapa? Kan di situ kan Yesus nyuruh orang tuh di perumpamaannya. Bang, itu bukan Yesus menyuruh orang. Yesus bercerita tentang Dalam perumpamaannya, rajanya ini kan nyuruh bunuhlah, bawalah mereka ke hadapanku, lalu bunuhlah mereka di depan mataku. Itu nyuruh siapa Iya. rajanya di situ? Kalau Abang nggak kalau boleh- kita analogikan, nyuruh siapa itu? Ya itu nanti konteksnya pasukan yang disuruh untuk membunuhnya itu nanti itu ya malaikat kan di hari penghakiman nanti, maka akan orang-orang yang nggak mengindahkan perintah daripada Tuhan supaya berbuah di dalam roh di kehidupannya, dia akan masuk ke dalam api neraka nanti. Malaikat nanti yang akan disuruh untuk buang dia masuk ke api neraka. Maknanya Oke, itu. malaikat berarti ya. Nah, sekarang posisinya dalam rumah tangga, ketika istrinya ini keluar dari rumah, lalu kemudian suaminya menyuruh malaikat untuk pulang ke rumah, ini istrinya harus nurut nggak? Tetapi kan kasih gini ya, Bang. Lo nggak ada tetapi dong. Dibaca ayat 24-nya, harus tunduk dalam segala sesuatu. Gitu katanya di Efesus 5 24-nya. Makanya Bang kan di dalam pengajaran itu kan ada lagi nanti kitab-kitab Apa, lain, ayo? pasal-pasal yang lain menjelaskan itu boleh pisah ranjang. Pisah ranjang Iya, artinya- ngerti. Pisah ranjang boleh, tapi ketika suaminya nyuruh ini istrinya pulang ke rumah, ini istrinya boleh ngebangkang atau enggak? Saya nggak berani kalau tidak ada penjelasan dalam Alkitab. Tetapi kalau bagi saya ya boleh-boleh saja karena suaminya Nggak sendiri. boleh dong. Efesus 5 24-nya dibaca. Dan hai istri, tunduklah kamu kepada suamimu dalam segala sesuatu. Itu kan tunduk itu kan ketika suaminya memang sudah benar-benar berperilaku seperti imam yang benar, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau Di dia- dua-duanya kan udah dikunci itu. Tunduklah istri kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tuhan gimana salahnya Tuhan? Kata kuncinya, Bang, ketika suami sudah memperlakukan sudah berbuat terhadap dirinya seperti apa yang Tuhan perintahkan menjadi imam yang baik, menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya, maka istri ya boleh patut untuk tunduk. Tetapi kalau seandainya suaminya tidak berlaku dengan baik kepada istrinya, bukan berarti istrinya bisa melawan Loh, ketika suami ini seperti Tuhan, baik dan buruknya ini siapa yang menentukan? Suami dong, bukan orang lain. Suaminya sendiri yang menentukan baik dan buruknya enggak? Itu dalam konteksnya suami yang memang taat kepada Tuhan, Bang. Suami Iya, ketika suami taat kepada Tuhan, dia memukul karena Tuhan, dia memukul dengan alasan mendidik ya. itu kayak kalau gitu. suami taat, Itu memang bisa dibantah. Bang, dengar Bang. Makanya Ya. kan ada juga kalimat hai engkau suami, kasihilah istrimu. Jadi itu kan harus seimbang. Makanya dia kan di satu pasal itu tertulis kan. Jadi kedua perintah ini harus dilakukan. Hai suami, kasihilah istrimu. Kalau dia sudah mengasihi istrinya, maka nanti si istri akan diperintahkan oleh Tuhan. Emang kasih nggak boleh keras? Ya keras bagaimana dulu kan? Kita memang Ya keras pakai kekerasan fisik. Emang nggak boleh? enggak lah, melukai itu enggak Ngapain ada bom nuklir? Ngapain ada tentara? Ngapain ada penjara? Ya itu kan ide manusia bukan ide Tuhan kan untuk Iya, kan supaya akal kita budi. bisa mempertahankan. Bagaimana? Kan akal budi. Ya karena akal budi juga lah makanya Adam dan Hawa menolak perintah Tuhan supaya jangan makan buah terlarang. kan? Kasihlah Tuhanmu dengan akal budimu. Kan ada tuh ajarannya tuh. Nah, Ya, ketika itu akal tadi. budinya si suami ini menggunakan kekerasan fisik, kenapa disalahkan? Tetap disalahkan karena si suami. Loh, siapa yang berani menyalahkan orang suaminya sudah seperti Tuhan kok? Kan ada perintah Tuhan tadi, Bang. Kasihilah istrimu. Jadi kalau seandainya Loh, tidak ada itu dalam bentuk kasih itu suaminya berkelit bahwa itu adalah bentuk kasihnya dia. Enggak lah, bukan seperti itu, Bang. Kan ada kasih mesra. Nah, kalau terjadi seperti itu, istrinya bisa apa? Maka dia harus mengamankan dirinya kan. Dia tidak boleh menceraikan, tetapi dia bisa mengamankan. Tadi katanya dirinya. mati itu lebih mulia daripada bercerai. Tadi gitu Ya tadi. memang betul, iya. Ah, ya udah kalau gitu.
Berarti Memang jangan betul. mengelak atau menghindar, tapi mati di depan suaminya sendiri. Itu mulia. Makanya dibilang kan akal pikiran kan tadi kan ada bahasa tadi abang sudah baca ya toh, Hmm. dengan akal pikiran. Jadi kalau memang terancam nyawanya maka gunakan akalnya lah, kan kira-kira seperti gunakan akalmu, selamatkanlah dirimu. Nah, jadi gini, di Kristen ada bisa bercerai kan ya? Kalaupun memang terpaksa memang harus bercerai, dia tidak boleh menikah lagi sampai pasangannya meninggal dunia. Iya, nggak apa-apa kalau soal itunya. Jadi ya gini, ketika nyawanya si istri terancam, gunakanlah apa yang dikatakan Yesus gitu, berzina. Jadi ketika mau dibunuh, tunggu dulu. Saya sudah berzina dengan pembantu kita, gitu. Jadi saya dan kamu bukan lagi suami istri. Tidak, itu mana ayatnya itu tidak ada itu bang. Ada itu. Ya, coba Abang baca. Janganlah suami menceraikan istri kecuali karena berzina. Ada itu. Iya, jadi begini bang maksudnya bang. Betul, itu ada ayatnya. Ada prinsip Betul ya? ini bang. Mantap. Begini, itu maksudnya begini bang. Jadi pasangan suami istri, salah satu dia berzina, iya toh? Dia Ya. melakukan hubungan dengan laki-laki atau perempuan lain. Jadi boleh dia diceraikan karena apa? Pasangannya Zina. sudah tidak menguduskan lagi perkawinan mereka, iya toh? Iya. Sehingga boleh bercerai. Tapi kalaupun mereka bercerai, maka tidak boleh dia menikah lagi selama pasangannya itu belum meninggal. Jadi ikatan suami istri di dalam Kristenan itu berlaku sampai seumur hidup. Iya, nggak ada masalah itu. Kan tinggal berzina aja terus untuk memastikan Iya. perceraian ya kan. Mantap. Boleh. Nah, gitulah paling Kalau- solusinya daripada bunuh diri kan mati konyol. Tapi kalau ada berzina, kalau ada pasangan, Iya, makanya ketika si suaminya sudah mengancam nyawa istrinya langsung cepat-cepat berzina aja di tempat. Cerai itu. itu namanya dia kan sedang mengkelabui Tuhan. Ya enggak lah, itu kan siasat kotor namanya itu. Loh, siasat mending mati mending berzina posisinya kalau udah kayak gitu. Bukan terkait dengan zina boleh cerai tadi bang. Kalau ada pasangan, ya toh berzina lah. Katakanlah suami. Di mana? Enggak, maksudnya gimana? Emang di Kristen berzina itu bisa nggak sengaja ya? Aduh, nggak sengaja tadi saya pulang kantor berzina. Emang kayak gitu? Maksudnya bagaimana nggak sengaja tadi? Kocak. Setengah jam berzina. Mengelabui Tuhan. Yang namanya berzina udah pasti direncanakan, Kan udah abang pasti yang sengaja. bilang, bang. Tadi Gitu loh. abang yang bilang, ya sudah biar selamat dari suaminya, ya sudah dia berzina saja biar bisa cerai. Itu kan namanya kan Iya. mengelabui kan? Itu Mengelabui gimana? Masa mengelabui Tuhan jatuhnya? Mengelabui suaminya supaya tidak membunuh dia. Terus dia berzina supaya bisa menceraikan begitu. Iya, jadi kan cerai. Kalau cerai kan nggak ada hak lagi suaminya seperti Tuhan. Konteksnya nggak seperti itu bang. Jadi kalau terkait dengan Oh. tadi zina boleh cerai. Jadi mending mati di depan suami gitu. Lah makanya dibilang kan gunakan akal pikiran tadi kan, nggak ada kalimat, ada kata-kata seperti itu. Ya kalau sudah terancam nyawanya, kan memang boleh untuk pisah ranjang. Ya dia Untuk akan apa? dirinya lah. Pergi dia mungkin ke rumah mertuanya atau apa. Kalau dia semakin terancam ya Nah sekarang ini kan itu kan tadi udah kena itu. Kalau misalnya dia pergi nih ke rumah orang tuanya nih si istri ini kan, ketika suaminya nyuruh istrinya balik ke rumah kan nggak boleh bantah, harus tunduk. Bang. Lah, tunduk itu kan kalimat pertama tadi, kasihilah istrimu kan begitu. Dia boleh tunduk Iya. kalau si suaminya juga melakukan perintah itu tadi, kasihilah istrimu. Tetapi kalau si suami juga tidak melakukan perintah yang pertama tadi, maka itu ya nggak berlaku lah. Cuman tetap tidak boleh bercerai kecuali si suaminya berzina, maka si istri boleh menceraikannya dengan konsekuensi. Sekalipun mereka bercerai, si istri pun tidak boleh dia menikah lagi sampai suaminya menikah. Iya, ya udah gini aja, pas di rumah orang tuanya istrinya ini yang Kristen ini ya berzina aja di situ, terus Ya, dichat itu suaminya gitu. Ya lebih bejat lagi lah istrinya. Ya itu kan ya lebih bejat lagi istrinya. Aduh, jadi intinya lah dalam kekristenan itu status suami itu terlalu tinggi gitu karena seperti Tuhan dia. Tidak bang, di mana coba? Coba di mana? Efesus 5:22 sampai 24 Tidak. dibaca. Tidak bang. Jadi begini. Tunduk, Bang. hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Baca yang pertama dulu bang. Hukum yang pertama tadi. Hai suami. Iya boleh. Kasihilah istrimu.
Ya. Jadi ketika suami dia sudah mengasihi istri, maka si suami dia berhak menuntut istrinya supaya tunduk. Tapi kalau Berhak si suami- menuntut. Ya Iya, udah. berhaklah dia menuntut karena dia sudah melakukan hukum Tuhan ini tadi. Tetapi suami yang mengasihi istri tidak akan mungkin dia memukuli istrinya. Yang seperti abang bilang tadi, kalau seandainya dia dipukuli, ya kan, dianiaya, itu kan tidak akan mungkin terjadi lah kalau memang dia melakukan hukum yang pertama tadi, kasihilah istrimu. Seperti Ya banyak loh, banyak loh orang-orang Kristen memukuli istrinya dalam rangka mendidik, dalam rangka mengasihi. Kan Banyak, videonya banyak. pernah nyebar. Pendeta juga banyak beritanya di TV News, Oke. TV One News, CNN, Banyak banyak itu. beritanya. Oke, itu saya tanggapi. itu udah di luar firman Tuhan itu yang mukul Iya, itu ya. nggak Itu udah boleh, di luar nggak- firman Tuhan. Itu kelirunya kalian loh, Gimana sih? Abang. Gak boleh kalian Kita- menyalahkan agama dengan mengambil contoh Iya. orang manusianya, nggak boleh. Orang, iya Manusia dia sudah beragama, melawan walaupun tetapi dia belum- pendeta. Iya, mau pendeta. Ya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, pendeta ini kalau ditanya, iya saya dalam rangka mendidik istri saya agar tidak masuk neraka. Kalian nggak boleh menghakimi yang seperti Tuhan loh. Mereka ini udah seperti Tuhan, suami. Nggak Enggak ada dibilang seperti Tuhan, ada aja. Itu kan Kok menurut kores- Efesus 5:22, Efesus 5:22 dibaca ini. kalau ada Kalau kejadian sama seperti itu, sebaliknya harus dua-duanya, istri juga tunduk kepada suami, suami juga mengasihi. Enggak. Istri Iya dong. tunduk kepada suami, suami mengasihi. Suami Enggak ada suami mengasihi tunduk istri. kepada istri. Ada. Enggak ada istri itu seperti Suami Tuhan, enggak ada mengasihi. dalam Kristen. Kalau sudah mengasihi apa itu coba? Kalau suami sudah mengasihi, nggak mungkin kita melawan suami kan? Kores. Iya, betul. Ya udah. Udah dikasih rumah, udah dikasih anak gitu, masa mau ngelawan kan gitu? Ya udah. Ngelawan Jadi keluarga dipukul. kudus, keluarga Bukan kudus hanya itu, masalah keluarga mengasihi suci rumah dan itu. anak, Bang. Dua-duanya harus Mengasihi sama. itu- Ah, itu dia. mengasihi itu tuntutannya banyak sekali, Bang. Jadi bukan masalah hanya dia kasih rumah, kasih anak. Ya Tidak. itu kan banyak tuntutannya. Wajar dong suami Iya, dalam tidak Christian boleh stress lah, berkata tuntutannya kasar. banyak. Tidak Tuntutnya boleh banyak. tidak boleh juga dia menuntut banyak kepada istrinya. Kasih itu luas sekali loh maknanya, Bang. Sampai rela Iya. berkorban, itu loh kasih. Sampai dia rela berkorban. Iya, mati dalam pernikahan lebih mulia itu kan. Sudah pasti iya. Mati dalam pernikahan jauh lebih mulia daripada bercerai. Bercerai. Daripada berkhianat atau melacurkan diri lagi lebih parah lagi. Ah, itu. Iya. Ah, itu. Tetapi Iya. kalau terancam Namanya nyawa pernikahan istri, itu harus suci, kudus. Bagaimana gereja itu kudus? Makanya ini solusinya gini Tio Dija, maksudnya kita tuh dalam apa ya, dalam pengadilan negara kita tuh harus mengedukasi hakim-hakim di sana gitu. Kalau ada istri-istri dari Kristen menuntut cerai kepada suaminya yang Kristen, harus dibatalkan. Tetap biarkan mereka dalam pernikahan gitu. Itu solusinya sebenarnya. Biarin aja gitu. Berzina Jangan dulu dikabulkan. Iya, Itu walaupun berzina dulu di berzina. tempat nggak boleh ya, berzina dulu. Berzina di tempat nggak bisa. ya, tidak Hukum ada juga negara berzina kan di ada. tempat, tidak ada pengajaran. Iya, itu hukum negara itu harus direvisi. Bang, kalau berbicara hukum negara Indonesia, tentu dia tidak akan bisa mewakili dari satu agama, ya kan? Karena dasar negara kita kan Pancasila. Kecuali mungkin di negara yang lain mayoritas Kristen, ya boleh mereka dasar daripada hukum negara mereka itu berlandaskan pada Alkitab, ya itu ya sah-sah saja kan. Tetapi Ya kalau nggak di apa-apa kan Indonesia- bisa maksudnya bisa kita usulkan, Pak, untuk Kristen itu Pak, kalau misalnya ada yang minta cerai atau gugat cerai itu jangan dikabulin Pak. Di Kristen nggak boleh cerai kecuali berzina. Harusnya kita gituin aja gitu. Tidaklah, Bang. Karena kalian ini berbicara itu seakan-akan nggak ada korban KDRT dalam Kristen gitu. Banyak. Begini, Itu Bang, dia. dari awal saya bilang, Bang, Mantap. banyak korban KDRT di Kristen, tetapi kita kan sedang berbicara pengajaran sesuai dengan kitab sucinya. Kan itu yang sedang kita bicarakan. Banyak Nah, itu yang gitu. kita bahas. bahkan dalam Nah, itu Iya, gitu. terus solusinya Artinya nggak gimana kompatibel. kalau terjadi gitu? Ha. Sekarang saya tanya dulu, Kakak sama Abang yang dari Muslim, minta maaf, saya mau bertanya. Dengan adanya diperbolehkannya dengan menikah lagi, apakah tidak ada permasalahan dalam keluarga Islam? Apakah tidak ada suami yang menganiaya ataupun juga membunuh istrinya? Coba, apakah tidak? Ya justru gara-gara membunuh, gara-gara menganiaya, itulah cerai terus kawin lagi sama yang bener. Iya, Lu ngapain? Maksudnya, Lu ngapain ngabisin waktu lu dengan orang yang psikopat gitu loh? Ngapain? Kalau di dalam begini, Bang, kalau di dalam kekristenan makanya diajak
si perempuan maupun si laki-laki, kalaupun dia mendapatkan pasangan yang psikopat yang abang bilang, memiliki kelakuan Hati-hati. yang begitu bejat, dia diminta untuk berdoa, bersujud kepada Tuhan. Iya, berdoa dipukul, berdoa lagi dipukul lagi, berdoa lagi dipukul lagi, mati itu. Tunggu, lagian di kekristenan sebelum dia menikah, mereka belajar Alkitab dulu 1 bulan 2 bulan. Nggak ketahuan, lu belajar itu di gereja bukan di kasur. Jangan sembarangan dapat di jalan. Kecuali lu pas lagi belajar lu prot-prot juga di situ, baru gitu loh. Perampok dapat ya ugal-ugalan dihancur lah kita. Gini, Kita disuruh Bu Dearni, suami. ketika kawin sama suami, ini emang Sandra Dewi tahu Harvey Muiz itu 271 T, tahu bakal begitu. Iya, Nggak tahu lah. Konteksnya berbeda, Bang. Dia Tahu kan nggak? ada Ya, beda itu. Itu kan orang menginginkan dunia dia sudah melanggar firman Tuhan. Jangan salahkan. Dia kan nggak dianiaya. Iya. Dia jadi hidup hedon dia, Lagian kan? kalaupun ada korupsi kayak gitu, itu kan dirinya sendiri tuh. Bukan perintah Tuhan dia korupsi, dia melanggar. Nggak, jadinya gini loh Bu Tuhan. Darni, semua Iya. kayak bina pranikah sama pernikahan yang sudah benar-benar terjadi setelah pemberkatan itu pasti realitanya akan berbeda Bu Darni. Nggak sama. Kebanyakan Itu aku nggak lihat di sama. keluarga-keluarga Dan kami makanya Advent, secara fakta, semua secara sejahtera fakta, keluarganya. kita lihat bisa dihitung pendeta yang berantakan Masa- keluarga Advent ya. Masa kita ya, bilang pendeta Natalia. nggak hafal Bible? Nggak mungkin. Ya. Pendeta tuh pasti dia akan mengklaim dirinya Ya, lebih hafal itu Bible yang daripada saya kalian. lihat di mata Tapi kepala ternyata saya, apa? keluarga-keluarga Mereka tetap Kristen bisa itu kasar indah. ke istrinya, Ya. tetap bisa. Bayangkan itu, kalau keluarga Kristen nggak pernah dikotori tempat tidurnya. Maksudnya dikotorin, kalau dia adalah suami istri sudah kudus, suci, sakral, ya nggak mungkin lagi si laki-laki itu Bu Darni, mengawini di ini luar kita sana ngomongin perempuan. solusi. Itu udah Kalau mengotori ada tempat tidurnya itu kejadian. namanya. Nah, Maka disuruh Dar- Kristen itu keluarganya itu kudus, suci, gitu. Nah, kalau ada pun di kalau luar ada itu tidak kejadian, seperti itu, kalau ada itu bukan kejadian perintah laki-laki- Tuhan, Astagfirullah. melanggar. Kalau iya Bu Darni, ada yang psikopat nih. Psikopat bukan perintah Tuhan memang, tapi ternyata lelaki yang oten ini ternyata ada yang psikopat. Dia nganiaya istrinya. Berdoa aja gitu sampai mati gitu. Bukan, kan pakai akal loh. Kau kan pakai akal. itu Kalau solusinya suami gimana? begitu, Solusinya kau gimana? berpakai otakmu. Pergi kau ke rumah orang tuamu lah. Iya. Atau ke rumah orang tua si laki-laki. Orang tua- atau loh, adukan ke suaminya- pengadilan. suaminya ke nggak boleh polisi dia ada. keluar, kan disuruh Jangan tunduk, kau kan dia boleh. tunduk. Otak kita ini kita Istrinya pakai itu sebagai nggak boleh wanita. keluar rumah Bu. Ayo. Namanya Boleh. psikopat pinter lah dia, tapi pinter jahat gimana sih? Iya, Bisa harus kabur. kita pakai akal kita. Ya mana bisa kabur Aduh, dia, itu aja dia, kok. dia dikurung. Nggak tahu sih. Dia dikurung, Kalau ada katanya gini, Bu. psikopat suami kita berarti kita salah milih Ada. suami tuh. Iya, Ada terus kalau perintah, salah gimana? boleh Terima pisah nasib sampai ranjang. meninggal gitu. Terima nasib Sementara sampai waktu meninggal. boleh Boleh pisah nggak? Kita adukan, kita adukan ke pendeta, keluarga, atau polisi, atau supaya Dia dia, bagaimana supaya nggak psikopat. Gini Hotel Dija. Oke lu ngadu, oke lu ngadu ya. Ini beres lu ngadu, lu pulang ke rumah habis lu. Jadi samsak lu. Jadi abon lu gua bikin gitu. Wah, sepi kan? Apa Enggak dong, kita kan kembali ke rumah orang tua, kita bermeditasi dulu, pisah ranjang dulu. Orang tua bermeditasi katanya. Ke rumah Jadi orang begini tua. bang, Ke rumah. Bang Pera izin kak ya. Orang-orang Kristen, saya belum pernah menemukan bang, orang-orang Kristen sejati, dengar ya bang, Kristen sejati ya, belum pernah saya lihat kehidupan keluarganya sampai babak belur itu belum pernah saya lihat. Tapi Kristen sejati ya, tetapi orang-orang yang beragama Kristen, orang-orang yang beragama Kristen, dia hanya beragama, tetapi dia nggak pernah mau beribadah, nggak mau berdoa, itu banyak sekali perceraian. Meskipun ya di dalam kekristenan dilarang, tapi tetap dia ngotot ya bercerai saja. Perselingkuhan, kemudian kasus kekerasan dalam rumah tangga itu banyak. Tetapi orang-orang yang beragama Kristen, tetapi orang-orang Kristen sejati, saya lihat belum pernah. Kalaupun mereka bertengkar, paling mereka diam-diaman 1 malam, 2 malam, sudah nanti mereka baikan lagi. Si suami minta maaf atau si istri. Karena itu yang terjadi di keluargaku juga, Bang. Di Ya, orang itu tua. kan- Iya, itu kan realita yang terjadi. pendeta kurang berdoa apa coba pendeta? Kurang ibadah apa coba kalau udah gelarnya pendeta? Bang, Apa yang tidak kurang? ada jaminan, Bang. Firman Maaf Tuhan ya. itu. Tidak ada jaminan. Mau dia pendeta, majelis, kembali kepada dirinya. Dia mau nggak menjadi pelaku-pelaku firman itu. Jadi bukan berarti Iya. ketika dia menjadi pendeta maka dia akan dapat jaminan untuk menjadi orang yang baik. Ya belum tentu, Bang. Itu kan hanya sebuah maaf katakan profesi yang tidak menjamin dia bisa berlaku seperti apa yang dia imani. Tidak seperti itu, Bang. Iya, kalau patokannya beribadah berdoa, pendeta kurang berdoa beribadah apa kan gitu. Makanya itu saya aja bilang sih Kristen intinya. sejati, Bang. Juga Makanya saya bilang manusia, tadi Kristen Kores. sejati.
Dia juga manusia, Iya. pendeta itu juga Nah, manusia. jadi Kristen sejati itu berdoa atau ibadah nggak? Kalau dia Kristen sejati, maka dia benar-benar pengikut Kristus yang mengikuti teladan-teladan Kristus, teladan-teladan Yesus. Itulah Kristen Ya sejati. kalau misalnya ngikutin teladan Yesus ya nggak punya rumah, nggak punya HP, nggak kawin. Itu kan karena Ini juga lucu. Yesus ngajarin kawin, dianya aja nggak kawin. begini Bang, berbedakan. Jangankan dia Gini aja, yang Itu jelas kan di karena- keluarga Kristen itu. Maksudnya teladan Yesus tuh kayak maksudnya siapa yang benar-benar ngikutin teladan Yesus itu? Siapa? Yesus bajunya putih. Bang, Ganti baju putihnya aja seminggu 3 kali mungkin. begini Bang, kita Ada orang Kristen begitu. Dengar Bang, nggak boleh kita samakan. Nah, kita Yesus datang mengikuti ke dunia, sifatnya dia kan loh. punya misi pelayanan khusus. Jadi kalau dibilang Yesus saja nggak nikah, karena memang dia punya misi khusus, berbeda dengan kita. Manusia, contohnya saya kan Ya terus teladannya yang mana yang mau diikutin itu? Coba contoh apa? Contoh Yesus mengasihi istri nggak ada. dengar Bang, di dalam kejadian ada perintah beranak cuculah. Jadi Itu dari- aja itu kan bukan Yesus itu kan? Bukan Yesus yang ngomong kan? Ya, Yesus itu kan adalah Allah itu sendiri, firman-Nya. Nah itu maksud gua gitu loh, maksud Iya, gua. Jadi yang diikutin dari Yesus tuh omongannya doang, nggak ada teladan. Teladan itu perbuatan yang kita contoh, gitu. Begini Bang, Kalau nasehat banyak. Dia yang berkata kepada manusia beranak cuculah, maka manusialah yang menikah. Tetapi dia yang sebagai apa ya? Sebagai orang yang mengatakan itu perintah itu kepada umatnya, ya masa dia lagi yang mau Ya gitu, maksudnya gini, kalau pengen jadi teladan ya berbuatlah gitu supaya bisa dicontoh kayak gitu loh.